Aku akan memberimu harta berharga dan teknik rahasia jika kamu ditakdirkan untuk masuk ke sekteku. Jika kamu mengalami kemalangan, jangan salahkan. Aku siapa orang itu? Tiga kaki tanah di bawah kota itu bisa mengubur tulang-tulangku, sehingga aku bisa hidup jauh di bawah tanah tanpa menderita serangga dan semut. Siapapun yang mengubur tulang adalah sekteku. Maka kamu bisa membuka kotak besi itu. Ada buku rahasia bela diri dan peta harta karun, yang bisa membuatmu menjadi yang terbaik di dunia bela diri. Dan yang terkaya di dunia senior. Aku tidak ingin menghasut buku rahasia bela diri dan peta harta karunmu. Tapi kita ditakdirkan untuk bersama. Jadi aku akan menguburmu, kamu mengubur. Tulang-tulangku, dengan tulus, kamu benar-benar orang yang setia dan baik hati. Aku tidak khawatir ketika kamu mempercayakan harta berharga dan teknik rahasia kepadaku. Kotak besi sebelumnya tidak bisa dibuka. Buku dan peta di dalam kotak itu semuanya palsu. Dan beracun untuk menghukum penjahat yang serakah barang. Aslimu ada di kotak besi kecil ini. Di sebelah tulang di dinding batu, ada senjataku pribadi, pedang ular emas. Jika kamu mendapatkan pedang rahasia, kamu bisa menaklukkan dunia mereka yang ingin. Mendapatkan harta karun harus pergi ke Shiliangku Zhou Zhejiang untuk mencari wanita Wen Yi yang memberiku 100.000 tael emas. Bahkan jika semua harta karun di dunia dikumpulkan, bagaimana bisa mereka ditukar? Kami menghargai harta karun lebih dari perpisahan dalam setengah hari. Aku sangat bodoh dan menyesal. Aku sangat membencinya. Kata-kata terakhir Tuan Muda Ular Emas. Tuan Muda Ular Emas memiliki Nama yang aneh. Buku rahasia ular emas. Ilmu pedang, keterampilan ringan, dan senjata tersembunyi dari senior. Aku telah mengingat semuanya di hatiku. Aku tidak akan melupakan kata-kata terakhir senior. Aku akan pergi ke Shiliang Zhejiang untuk mencari Wen Yi di masa depan. Jika aku beruntung menemukan dia, aku pasti akan mentransfer peta harta karun utuh ke gunung yang sepi. Pedang ular emas akan tetap di sini. Senior, tolong temani aku pergi. Yuan Chengxi, kamu telah merusak perbuatan baikku berkali-kali.
Kakak. Kakak menggunakan aul ular emas untuk mengusirnya.
pergi. Apakah kamu tahu bahwa hari-hari ini benar-benar membuatku sangat cemas, sehingga aku berharap itu adalah aku kakakku. Yang diracuni, maafkan aku. Oke, jangan katakan apa-apa. Dan jangan pernah meninggalkanku lagi. Kakak MU Sang. Hasil hari ini adalah kesalahannya sendiri. Dia mengkhianati gurunya dan mengkhianati sektenya. Dan dia pantas mati, meskipun begitu dia tetap adalah temanku. Biarkan aku menguburnya. Saudara, apa rencanamu? Semua monyet tua dan muda dari Huashan Sekte berkumpul bersama. Dan aku seorang Taois tua, tak seharusnya ikut campur dalam kesenangan ini. Adik kecil, aku akan membawamu pergi. Istri guru. Zheng Jun? Istri guru. Apa yang terjadi pada? Dia dipanggil Hong Niangzi dan pingsan. Saudara King, bagaimana cedera-cedera itu? Apa sudah sembuh semua? Guru. Kali ini untunglah Tishou datang tepat waktu untuk mengobati Anda dengan penawar dari 5 sekte racun. Kalau tidak, Anda pasti sudah mati jika belum. Berterima kasih padaku begitu banyak, Nona He. Aku belum memberitahu guru tentang pelatihanku. Belum, ayo. Pergi, aku akan membawamu ke sana. Taois. Cheng Zhi, jangan pikirkan kita. Masih punya permainan untuk dimainkan. Aku akan kembali untuk menemukanmu nanti. Baiklah. Guru. Ini adalah Nona He dari 5 sekte racun. Dia ingin bergabung dengan Huashan Sekte. Murid ingin ini. Dan itu. Apa kamu takut aku tidak akan membiarkanmu menerima murid ini? Bocah bodoh, bisakah kamu membimbing orang menjadi baik? Apa kamu pikir gurumu adalah orang tua yang keras kepala? Pendekar besar, apa kamu setuju? Sebenarnya dengan kemampuan bela dirimu, kamu bisa mendominasi dunia persilatan sejak lama. Gang Duo dan aku saling dorong. Dan kamu hanya tersandung 4 langkah sebelum berdiri teguh. Selain 3 murid langsung di sekteku, tak ada orang keempat yang bisa melakukan ini. Bagaimana dengan kemampuanmu? Cheng Zhi, kamu telah menerima murid yang baik. Terima kasih guru, terima kasih pendekar besar. Berhenti kepung mereka. Pemuda tuan, kita punya penyergapan di antara kita. Pemuda tuan ini Song Tolong. Undang pemuda tuan Shatian. Saudara tua ini tolong undang. Pemuda tuan ini, apakah kamu akan ke Beijing untuk mengikuti ujian kekaisaran? Tidak, tidak.
Saya tidak terakreditasi baik, setiap kali saya menjalani ujian saya selalu gagal. Untungnya dapat uang banyak. Sangat baik, Anda sangat mudah dan tidak mempunyai sumber pada sarjana. Saya sering mendengar suara orang mengatakan hal itu di sana. Banyak rufie, pembasmi, pencuri jahat, dan perampok di sini. Namun kami belum mengalami apapun dalam perjalanan. Saya kira sebagian besar dari mereka kebohongan dan tidak benar, tapi coba agen apa ya di sini? Apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Ini nenek mandirinya yang tidak melakukan kinerja baik. Bersaudara. Ditunggu dulu. Brother, BPK Hou belok ini gantian uang, nanti saya ambil alih. Waktu oke benar. Semua berkat Dewa Chu Desa untuk menampung beberapa wajah untuk kami di Shandong Master Let. Saya mengambil alih kali ini. Oke. Gantian uang saya garibet wanita. Kali ini saya akan mengambil alih lain kali. Yang cocok untuk anak perempuan ini. Saya akan datang ya kakak. Di antara semua saudara kami hanya Anda yang pantas. Maafkan saya.
Betul, secara umum yang kuat tidak memiliki tentara yang lemah. Biarkan saya mempelajari beberapa gerakan dari gadis kecil bagaimana ya? Saya belum cukup bersenang-senang. Chu, jika paman bersedia mengajarkan saya itu akan istimewa. Tapi saya tidak tahu senjata apa yang digunakan paman Chu. Apa senjata lain yang bisa digunakan orang dewasa untuk bermain dengan anak-anak? Saya akan memainkannya dengan tangan telanjang saya. Jiu, Anda rehat, saya akan melakukannya kali ini. Master, saya sudah menjanjikan paman Chu bahwa Tangan Paman Chu Anda Cinabar sangat terkenal di dunia seni bela diri. Anda tidak cocok untuk dia. Hanya bermain dengannya beberapa kali, tapi Anda harus berhati-hati siapa. apakah Master? Dia adalah master. Setelah palm berubah merah, gadis kecil akan bermasalah. KAHKN cepat menghematnya ya Anda. Datang untuk mencuri harta karun Anda juga ingin saya menyimpannya. Gadis kecil ini cukup menyukainya. Simpan wanita terlebih dahulu dan bahas tentang hal itu nanti. Gan paman. Chu, ambil ayo. Lihat pada Paman Chu lagi, terima kasih Ajiu, kembalilah ya paman Chu Won. Dan mengaduk saya begitu banyak kali masih ingin keluar? Masa si dua yang adugan? Master Chu bilang berhenti di waktu yang tepat. Berhenti. Pada waktu yang tepat itu bagus. Tapi aku belum sampai di waktu yang tepat. Ajiu. Minggir. Hei, cepat pergi buruan, ini buruk kudanya ketakutan. Minggir. mundur untuk nyawamu. Semuanya minggir, Feng Er ketakutan. Hati-hati, minggir, berhenti. Binatang mati. Aku biarkan kamu lari, aku biarkan kamu lari, kamu lari. Sangat berbahaya, kamu benar-benar lolos dari kematian. Binatang, kamu ingin membunuhku.
Telapak tangan Cinnabar Paman Chu benar-benar hebat. Aku sudah mempelajarinya. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Aku sudah mati 12 tahun yang lalu. Jenderal Luo. Saudara Yuan. Cepat datang. Jenderal Luo Paman Luo Jenderal Luo Paman Luo. Paman Luo, Paman Luo. Tuan muda kamu harus hati-hati. Paman Luo. Jangan berteriak. Kamu akan segera bertemu dengannya di alam baka kamu. Bajingan. Kenapa kamu ingin membunuh? Seluruh keluargaku Yuan, ternyata kamu adalah anak yang lolos dari jaring keluarga Yuan. 12 tahun yang lalu berapa banyak anggota keluargaku dan pamanku mati sia-sia di tanganmu? Aku akan membalas dendam hari ini. Tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Kakak, kamu pergi dulu.
Kalau mau membunuh-bunuh saja kenapa ragu-ragu? Apa kamu tidak pernah? Ragu-ragu ketika membunuh orang. Aku bertindak atas perintah. Orang yang kubunuh pantas mati, kenapa ragu? Asal kamu ikuti perintah raja. Kamu bisa membunuh orang tak bersalah tanpa membedakan benar salah. San Zongshou. Atur. Saudara Yuan, biarkan. Aku memberikanmu satu nasihat terakhir. Kami tidak ingin memiliki dendam berdarah dengan sekte Huashan. Asal kamu berlutut dan bersumpah. Jangan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi kemarin. Dan beritahu kami tempat pemakaman Pangeran Ular Emas. Kami akan membiarkanmu pergi. Apa kau pikir aku tidak bisa mematahkan formasi 5 elemen MU? Aku hanya tidak memiliki senjata yang cocok saat ini. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kalian katakan.
Khawatir berhati-hatilah. Mengapa ilmu bela diri saudara Chengxi begitu aneh? Apakah ini juga ilmu bela diri dari sekte Huashan? Aku tidak tahu. Harta keluarga ini memiliki berbagai macam barang. Tampaknya sekte Huashan kita tidak membeli barang-barang ini. Saluran pembelian mereka sangat luas. Keempat, saudara kakek. Menang-menang. Kakak Xiaohui ini dikembalikan untukmu. Bagaimana mungkin ini? ITU, benar-benar utuh. Bos Wen, sekarang bagaimana lagi kau bisa berkata? Begini, kami sudah menanam emas dan kami. Saudara King, tanjakin jalan. Tunggu sebentar, adik junior Yuan, kau benar-benar tidak mengerti bisnis. Sama sekali ini adalah komoditas langka. Mengapa kau tidak menaikkan harganya? Jika kau menaikkan harga, langsung buka saja harganya. Jangan khawatirkan seberapa baik harga yang kau tawarkan. Orang-orang akan selalu ingin membelinya. Saudara senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau harus membayar untuk mengobati orang jika kau tidak meminta sedikit biaya pengobatan. Kau juga akan rugi, tidak apa-apa bagi kita untuk tidak membayar uang ini sendiri. Tapi, ini sepadan untuk para petani yang telah dirugikan oleh keluarga Wen. Begitu saja saudara Chengxi, para petani itu telah dirugikan oleh keluarga Wen. Ayo, aku akan menghitung. Biaya pengobatanmu untukmu. Menyelamatkan satu nyawa 400 danan beras. 400 danan. Ya, 400 danan beras putih berkualitas tinggi. Dan tidak boleh ada sebutir pasir atau sekam pun. Lalu bukankah itu menjadi 1.600 danan? Betul? Itu adalah harta karun bagi keluarga WNMU. Besok pagi kau harus menyiapkan semua beras dan membagikannya kepada orang-orang miskin di desa-desa sekitar 1 dou. Ketika kamu telah membagikan semua 1.600 dan beras, adik kecilku akan mentraktirmu keempat saudara itu. Benar-benar hanya memeras. Uang kami juga tahu cara membuka. Tusuk aku puntur sendiri, tapi teknik penekanan titik dari sekolah Huashan kami sedikit lebih kuat. Jika kita tidak menggunakan keterampilan kita sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang tertekan, kita mungkin tidak terlalu fleksibel di masa depan. Ini tak terhindarkan bahwa buang air besar dan kecil tersumbat, dan kekuatan dalam sangat rusak. Untungnya keempat saudaramu masih muda. Mereka bisa pulih setelah berlatih selama 5 atau 60 tahun lagi. Kamu Masih punya adik kecil saya dan saya memiliki persaudaraan sehidup semati. Saya tidak ingin ibu dan anak perempuan itu mengalami kesedihan apapun. di sini. Oke. Kesepakatan saya akan membagikan makanan besok dan keluar. Oh, ini benar-benar berkah dari langit. Ya, aku sudah lama tidak melihat nasi putih seperti ini. Ya, kenapa keluarga Wen memberi kita beras? Aku dengar mereka kalah dari seorang pemuda bernama Yuan. Kita harus memberi beras. Tuan Yuan adalah orang baik. Lakukan ini kalian berdua. Kalau tidak, kenapa keluarga Wen memberi kita beras?
Bapak moyang dan pasukannya sudah kembali. 1.600 batu beras, semua ada di sini. Silakan lihat. Ini kakak sulungku paling jago. Soal ini ngomong-ngomong di mana orang tua lainnya di keluargamu? Bawa. Dia masuk. Ikuti aku. Aku puntur senior. Ditekan dan dia terkena pisau terbang yang menyebabkan meridiannya hancur. Mulai sekarang kamu tidak bisa lagi bertarung dengan orang lain. Tapi ini juga bagus. Mulai hari ini, kamu bisa memperbaiki pikiranmu dan hidup panjang umur. Ini bisa dianggap sebagai berkah yang tak terduga. Saya sangat berterima kasih kepada Anda senior. Mohon maafkan pelanggaran saya. Saya pergi Heina, di mana barangmu? Ini dia. Bagus, menikahimu bagus kalau punya beberapa trik. Kakak besar, ada yang main petak umpet denganmu, tapi tidak ada yang bermain denganku. Kenapa aku tidak menulis artikel untuk menghindari kebosanan? Artikel seperti apa itu? Judulnya apa? Judulnya adalah Pedang Utusan Ular Emas bermain dengan dua orang bodoh. Ingat. Judul yang bagus pasti artikel yang bagus. Pedang adalah senjata tajam untuk membunuh orang. Dan bodoh adalah julukan untuk orang bodoh satu. Orang bodoh membuat orang tertawa dan orang bodoh lainnya membuat orang tertawa. Orang bodoh kedua mengayunkan pedangnya dan mencoba membunuh orang, yang membuatku muntah anggur dan meneteskan air mata dan berteriak, ini mengerikan. Ini ditulis dengan baik. Guru Anda benar-benar pahlawan muda. Murid sekolah ular emas ini benar-benar layak dengan reputasinya. Langka memiliki bakat seperti ini dalam satu generasi. Ya. King D. Kalimatmu tentang muntah anggur dan meneteskan air mata. Luar biasa bagaimana? Dengan teknik pedang cepat. Artikelmu tidak buruk. Aku adalah utusan ular emas, Xin Zuo Zonglian. Jun, tapi dia keras kepala dan keras kepala melawan para tuan. Dari segala penjuru berhenti minum untuk menonton pertarungan. Kedua pengkhianat itu khawatir. Metode pedang dinamai Liangi. Ribuan gerakan, semuanya gerakan tingkat rendah. Berjudi dengan rumah besar sebagai taruhan. Kalah lagi dan lagi, kehilangan semua uang. Kedua orang bodoh disiandu panik. Dan tidak. Menyadari bahwa ada banyak kekurangan, utusan ular emas tidak punya pilihan selain menjatuhkan mereka. Bagus Yu, bagus. Ada yang ingin memanggilku kakek. Bagus Kung Fu, bagus Kung. Fu, serahkan lenganmu. 1R. Jangan kasar. Aku akan menangani urusan kakak seniormu. Kamu harus menempatkan situasi keseluruhan di tempat pertama. Para pahlawan yang terhormat, aku dulu tidak sabar dan ceroboh dan sayangnya melukai saudara Master Yu. Sekarang di depan semua pahlawan, aku minta maaf kepada Master Min. 1R di sini untuk melakukannya demi Tuan Min. Tuan kedua keluarga Li itu murah hati dan pemaaf.
Keluarga Li yang kedua itu murah hati dan pemaaf. Saudara-saudara, sangat berterima kasih. Apa yang Tuan katakan tadi tentang rumah judi? Mungkin hanya gurauan. Jadi jangan dibahas lagi sebagai Seorang pria dari MU Sing, perkataannya sama baiknya dengan kudanya. Bagaimana mungkin dia mengingkari janjinya? karena Tuan ini menyukai rumah Tuan Min yang kedua. Maka Wan Er akan memperkirakan daftar harganya dan mengirim seseorang untuk mengirim uang itu ke Tuan Min yang senior. Begitulah. Apa gunanya membahas rumah itu? Mari kita tidak membahas lagi perseteruan di antara kita. Saudara-saudaraku terlalu malu untuk tinggal di dunia bawah. Besok aku akan kembali ke desa untuk mengambil pupuk dan bertani. Tuan kedua keluarga Li sebenarnya kungfu saya. Jauh lebih rendah daripada milikmu. Itu adalah senior Jin Xilan Junyang. Memikirkan cara untuk memecahkannya terlebih dahulu. Dan kemudian membiarkan aku membuat kalian berdua marah untuk mengeluarkan kelemahan. Jadi aku kebetulan berhasil. Tamu itu benar aku tidak bisa menahan. Lagi donatur telah menyelamatkan muka saudara-saudara kami. Terima kasih banyak. Bolehkah aku tahu namamu? Ini adalah pewaris sah pahlawan ular emas. Nama keluarga saya Xia. Nama keluarga saya Yuan. Aku belum pernah mendengar Yuan di dunia Tidak persilatan. ada jejakku, panggil aku kakek. Panggil aku, panggil aku. Siapa kamu? Siapa yang kamu panggil senior brother Huang? Guru saya bernama MU Shangren Siaking. Berjuluk Dewa Pedang Monyet Suci. Mungkinkah dia paman kami? Bagaimana? Berani kamu bicara sembarangan? Hari ini bahkan jika kamu berlutut dan memanggilku paman. Aku mungkin tidak setuju jika aku tidak bisa Hei. melihatmu. Kamu masih berhutang seorang kakek sayang padaku. Mengapa kamu tidak menyangkal? Itu? Lupakan saja King. Kakak lagi pula aku belum melihat satupun dari kakak seniorku. Selain itu kalian berdua lebih tua dariku. Aku tidak terburu-buru memanggilmu paman atau tidak. Hanya saja kalian berdua sudah terlalu jauh. Kali ini, jika kakak senior Gui mengetahuinya, saya khawatir dia akan sangat marah. Kamu selalu memanggilku kakak senior Gui sepertinya sangat serius. Kenapa tidak bertukar beberapa jurus dengan kakak Menguji senior kemampuan dan pedangmu terlebih dahulu? Aneh sekali, apakah kakakku takut padamu? Apakah kamu? Li Kui asli atau Li Kui palsu? Mari kita beradu dan kita akan tahu dengan sendirinya. Nona Jiao, tolong bawa 10 pedang. Apa kamu akan melakukan sulap dengan begitu banyak pedang? HMPH kau cari mati. Ada lebih banyak di atas meja. Baiklah, baiklah. Wah, kalian dari sekte Huashan benar-benar jago kungfu. Kita setuju untuk berkompetisi dalam ilmu pedang tapi. Kamu menggunakan beberapa trik, kamu juga bilang menggunakan yang Yuan Gong bahkan dari sekte tidak Huashan. kamu kuasai. Saudara Yuan. Hati-hati. Bagus. Ini disebut Maggots on the Bones. Yah,
Ini adalah ilmu pedang dari sekte kita, kalian harus saling mengenal. Baiklah, kamu tidak perlu memanggil aku paman hari ini. Tapi aku tidak ingin melihatmu dimanfaatkan oleh pengkhianat. Tidak buruk, apakah kamu yakin sekarang? Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Pergi sana, aku hanya tidak punya murid-murid dari sekte Huashan dimanfaatkan oleh pengkhianat orang tanpa mengetahui yang benar dan salah. Oke, saudara Mei, apa kamu baik-baik saja? Keluar dari sini, orang tanpa bayangan ini pasti akan mengalami mimpi buruk ketika dia kembali. Dia bermimpi ada pedang menunjuk ke arahnya setiap hari, jadi dia akan disebut bayangan pedang. Amitabha Guru Min tidak akan mengingkari janjinya. Barusan aku tidak jadi aku harus mengakui kekalahan dan tidak akan membalas dendam pada Jiao Gongli di masa depan. saja bilang bahwa Aku dimanfaatkan oleh pengkhianat. Bagaimana? Guru Aku Min menjadi salah pengkhianat? paham. Padaku pengkhianat yang kusebutkan tadi adalah orang lain untuk menghasut Guru Min, tapi Tai Bai Shuanging. Tai Bai Shuanging tidak mungkin. Di mana Tai Bai Shuanging? Di mana Tai Bai Shuanging? Tai Bai Shuanging, tidak, mereka kabur. Oh,